Bila ku renung kasih-Mu dalam siara hidupku, ku tahu kasih-Mu ya Tuhan selalu tercurah padaku. Walau sering aku jatuh dalam lembah dosa, namun kasih-Mu ya Tuhan tetap kepada. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita telah memasuki pekan biasa pada minggu atau pekan yang ke-8. Namun kita masih dalam bulan Maria, bulan di mana kita mau berdevosi dan berziarah bersama Maria. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan diundang untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Oleh karena itu saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh merenungkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar kisah di mana Yesus sebelumnya berbicara tentang bagaimana sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Lalu percakapan selanjutnya bagaimana Petrus mengatakan, Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Dan Yesus mengatakan, ya, ketika engkau harus meninggalkan, mau mengikuti aku, engkau harus mengikuti dengan tulus. Yang artinya engkau harus melepaskan segala keterikatan yang bersifat duniawi dan mau masuk ke dalam kehidupan surgawi yang hanya ada dalam diri Allah. Mengapa Yesus berkata, oh orang kaya sukar masuk kerajaan Allah? Sebenarnya di sini Yesus berbicara ya tentang harta. Harta itu baik, kekayaan itu baik. Tetapi kekayaan itu punya tujuan. Bahwa kekayaan itu harus mendekatkan pribadi setiap orang dengan Allah. Sebab apa? Kekayaan itu hanyalah sarana. Dia bukan tujuan hidup. Itu yang harus kita garis bawahi. Tuhan itu sarana, bukan tujuan. Yang kedua, harta itu titipan. Titipan yang diberikan Allah kepada manusia, agar manusia mengelola itu dengan baik dan menyadari bahwa semua yang ia miliki itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, harta yang ia miliki harus menjadi suatu berkat. Berkat bagi dirinya dan sesama. Berkat bagi dirinya untuk dekat dengan Allah. Kalau Allah memberikan kekayaan dunia tetapi menjauhkan seseorang dari Allah, apa guna berkat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mempunyai harta? Ini bukan berbicara tentang bahwa orang kaya itu orang kaya tidak akan masuk surga. Bukan soal itu. Tetapi dia berbicara tentang orang-orang yang berharta tetapi tidak menggunakan harta dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Allah, untuk kebaikan sesama, dan untuk mendekatkan dirinya dengan Tuhan.
maka dia di sini salah menggunakan harta. Yang kedua, Yesus berbicara tentang sikap berani untuk melepaskan diri. Yesus mengatakan kalau engkau mau mengikuti aku, engkau harus meninggalkan keterikatan yang bersifat dunia. Ia mengatakan rumahmu, saudara-saudarimu, ibu bapamu, anak-anak dan ladangnya, dan engkau akan menerima 100 kali lipat. Di sini Yesus memberikan kita suatu peneguhan, suatu harapan bahwa meninggalkan harta dunia untuk satu kepentingan kerajaan Allah tidak berarti bahwa kita akan kehilangan. Tidak. Yesus mengatakan, bagaimana kita menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, lalu ada sikap ketulusan mengikuti Tuhan, dan yang terakhir sikap mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan akan membalas 100 kali lipat. Dan itu biasanya terjadi dalam diri orang-orang yang mengikuti Tuhan secara khusus, teristimewa biarawan biarawati, para imam, para suster. Di sini ditegaskan untuk sikap meninggalkan. Banyak orang takut kehilangan. Ya. Banyak orang takut kehilangan, akhirnya dalam pelayanan ia tidak fokus. Bahkan pelayanan mempunyai suatu intensi di balik itu. Mengumpulkan harta, mencari harta untuk memperkaya diri sendiri. Akhirnya ia sendiri tidak bahagia. Pelayanannya tidak berdaya guna. Dan pelayannya itu tidak fokus kepada kerajaan Allah. Ia fokus kepada dunia. Makanya Yesus mengatakan, kalau engkau mau mengikuti aku, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan semuanya akan ditambahkan. Itulah yang penting di dalam mengikuti Yesus, ya. Dan tentu Yesus berbicara tentang salib. Bahwa sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menjadi hidup yang kekal. Di sini saya berbicara tentang penganiayaan, itu selalu berbicara tentang pengorbanan. Penganiayaan selalu berbicara tentang persoalan hidup, tentang permasalahan hidup. Tetapi saya mau mengatakan satu hal, di dalam hidup Kristiani, dan di dalam perjalanan hidup seorang pengikut Tuhan, masalah hidup, persoalan hidup yang ia alami, itu adalah salib. Salib hidup yang harus dia pikul. Suka atau tidak suka, dia harus pikul. Tetapi harus kita ingat, bahwa dalam pemahaman Kristiani, salib bukanlah satu penderitaan. Tetapi salib adalah cinta. Cinta Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia menerima kemuliaan, keagungan, dan keselamatan. Ketika Yesus memikul salib dari rumah Pilatus ke puncak Golgota, dia memikul cinta. Cinta Allah bagi manusia. Ia tidak memikul penderitaan. Kalau ia memikul penderitaan, maka di tengah jalan karena ia merasa sakit, ia akan melepaskan semuanya itu. Tetapi karena ia memikul cinta, maka ia membawa sampai akhir supaya ia memperoleh kemuliaan. Begitupun dalam hidup Kristen, semua masalah kita adalah salib. Salib-salib yang harus kita pikul. Supaya salib itu kita bawa kepada puncak kemuliaan, itu kepada Allah. Dan di dalam Allah ada sukacita. Ia akan memberikan kita kebahagiaan. Kalau kita melepaskan salib-salib hidup kita saat ini, maka pada suatu saat ketika kita menerima salib yang lebih besar, kita bisa shock, stres, kita bisa gila. Maka hidup kita adalah suatu perjalanan salib-salib kecil yang harus kita pikul. Tapi ingat sekali lagi, dalam pemahaman Kristiani, salib bukanlah penderitaan, tetapi cinta yang harus kita bawa. Dan cinta itu akan memurnikan panggilan kita, memurnikan ziarah iman kita, memurnikan segala niat dan motivasi kita di dalam mengikuti Tuhan. Semoga kasih karunia Allah di dalam hidup kita senantiasa selalu meneguhkan kita. Dan jangan lupa, ketika kita punya masalah, datang kepada Yesus. Dekatkanlah kepada Yesus, berbicara kepada Yesus, bahwa Ia berjanji, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan segalanya akan menjadi indah. Segalanya akan menjadi sukacita. Mengapa kita belum menemukan jawaban dalam hidup kita? Kita masih risau, galau, cemas.
khawatir, bimbang. Karena kita belum datang dengan Yesus dengan tulus. Karena kita belum berelasi dengan Tuhan dengan iman yang benar. Kita masih memikirkan sesuatu yang di luar diri kita, yaitu harta, dunia. Maka Yesus mengatakan, kalau engkau ingin mengikuti aku, engkau harus berani melepaskan semuanya. Lalu engkau membiarkan aku yang berperan di dalam dirimu, dan engkau tidak akan pernah merasa ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan. Sebab Tuhan akan menyertai setiap orang di dalam perjalanan hidupnya. Tuhan memberkati kita dalam seluruh karya hidup kita dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Ia akan memperkaya hidup kita, memperkaya iman kita, memperkaya cinta kita dengan berkat-Nya yang turun dari surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.